Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwasanya sampai detik ini kita merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan inilah saatnya Bapak Ibu Saudaraku, kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur bahwasanya Engkau Tuhan yang selalu mengasihi dan memelihara kehidupan kami. Dan kami percaya kasih setiamu Tuhan yang selalu baru bagi kami, yang akan selalu memberikan kami kekuatan baru. Tolong kami Tuhan, biarlah kami boleh menghadapi segala sesuatu tantangan hari-hari ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus memimpin dan memberikan pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita menyatakan bahwasanya diri kita dalam keadaan baik dan tidak tergoncang. Apalagi dengan keadaan hari-hari ini yang terang terjadi. Kita merasakan sepertinya kita aman. Tetapi sebenarnya saudara yang kasih, banyak di antara kita yang mengalami goncangan. Kita akan memiliki satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Matius 26 ayat yang ke-31. Apakah engkau sedang tergoncang? Kita akan baca. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Saudara yang kasih, pernyataan Tuhan Yesus ini kepada murid-muridnya bahwasanya mereka akan mengalami goncangan karena Tuhan akan meninggalkan mereka. Dan semua mereka akan menghadapi satu permasalahan, yaitu satu dengan yang lain akan tercerai-berai. Tetapi saudara yang kasih, kita mau lihat bahwasanya apa sebenarnya yang terjadi dan arti daripada tergoncang itu sendiri. Tergoncang itu adalah tersandung ataupun jatuh, diobang-ambingkan, terganggu keseimbangan hati, bahkan tidak tetap, ataupun tergoncang itu berarti mengalami satu kekhawatiran. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa sebenarnya menjadi penyebab daripada kegoncangan itu? Yang pertama, yaitu terlalu mengandalkan kekuatannya sendiri, seperti yang tertulis dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5. Bahwasanya di situ dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara yang kasih, kenapa orang mulai mengalami goncangan? Karena mereka lebih banyak mengandalkan kekuatannya sendiri, tanpa memperhatikan bahwasanya ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatannya. Oleh sebab itu saudara yang kasih, kegoncangan itu bukan terjadi karena keadaan yang ada di luar, tetapi kegoncangan itu karena keimanan kita yang tidak kuat di dalam Tuhan. Kalau dalam Amsal 27 ayat yang pertama dikatakan, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Ini juga saudara yang kasih menyatakan kepada kita. Mungkin kita saudara yang kasih hari ini menyatakan bahwasanya segala sesuatu sudah terpenuhi, tetapi kita tidak tahu saudara yang kasih apa yang akan terjadi hari esok. Oleh sebab itu yang mengetahui hari esok adalah hanya Tuhan. Dan kita saudara yang kasih sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus mengandalkan Dia dan bertanya sepenuhnya kepada Dia, apa yang aku harus lakukan Tuhan supaya tidak mengalami kegoncangan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat kembali lagi dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-12, di situ dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi ini juga saudara yang kasih menunjukkan kepada kita, jangan pernah menganggap diri kita mampu menghadapi segala sesuatunya. Jangan menganggap bahwasanya diri kita bisa menghadapi, menyelesaikan permasalahan yang terjadi hari-hari ini. Tetapi biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Hal yang kedua, penyebab terjadinya kegoncangan adalah
kurangnya pengertian dalam banyak hal. Ya, kalau Bapak Ibu saudara yang kasih boleh melihat nanti contoh-contohnya, yaitu tentang Petrus di dalam Markus 14 ayat ke-29, bahwasanya dia menyatakan dia tidak akan menyangkal Tuhan walau apapun yang terjadi. Tapi ternyata di ayat 66 sampai yang ke-72 sebaliknya sudah terjadi. Dia menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Begitu juga dengan Ishak saudara yang kasih, ketika dia ada di Gerar, dia mulai merasakan ketakutan. Kalau nanti ada orang yang bertanya tentang istrinya, dia akan berkata, dia adalah saudaraku. Karena kalau dia mengatakan itu adalah istriku, kemungkinan dia akan dihajar ataupun dihakimi oleh orang-orang setempat. Artinya kehidupan selanjutnya tidak tahu, ataupun kehidupan selanjutnya akan terbengkalai begitu saja. Ya, ini adalah suatu contoh-contoh saudara yang kasih yang terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali saudara yang kasih, kita mengandalkan pemikiran kita tanpa bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita kerjakan. Kalau yang kedua saudara yang kasih, kurangnya pengertian dalam banyak hal. Seringkali saudara yang kasih, yang kita lakukan adalah bahwasanya kita saudara yang kasih tidak memahami sepenuhnya apa yang terjadi, yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Di mana saudara yang kasih, dia menekankan kepada kita supaya tetap terus bertekun. Karena ketika orang sudah terima Tuhan Yesus, dia berpikir bahwasanya hidupnya akan tenang-tenang saja atau aman-aman saja. Tetapi setelah terima Tuhan Yesus, masih banyak perjuangan demi perjuangan, rintangan-rintangan yang harus dihadapi. Oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Artinya ketika kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, jangan lupa saudara yang kasih, kita masih hidup di bawah tekanan. Bukan berarti saudara yang kasih kita tidak menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan, tetapi hal-hal yang ada di sekitar kita berguna untuk membentuk kita, dan itu tidak bisa kita hindari, dan kita harus masuk di dalamnya, berjalan di dalamnya, dan harus bisa menguasai dalam segala sesuatunya. Dalam Yohanes 13 ayat 19 dikatakan, aku mengatakan kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Di sini saudara yang kasih menyatakan kepada kita bahwasanya apapun yang terjadi saudara yang kasih, ketika kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita boleh melihat tantangan demi tantangan itu terjadi, dan itu saudara yang kasih memberikan satu pengertian kepada kita bahwasanya Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Apapun yang kita hadapi, dia akan siap saudara yang kasih memberikan kita banyak jalan keluar, sehingga kita saudara yang kasih mampu mengatasinya. Banyak-banyak contoh yang lain saudara yang kasih dalam Matius 11 ayat 6, bahkan Yohanes 16 ayat 8 sampai yang ke-11, itu juga saudara yang kasih mempertegaskan kepada kita bahwasanya kita harus mampu mengerti dalam segala sesuatu apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita saudara yang kasih dalam keadaan zona aman, bukan berarti kita dalam keadaan tenang-tenang saja, tetapi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita harus tetap terus berjuang dalam segala sesuatunya. Oleh sebab itu, milikilah pengertian yang benar saudara yang kasih, supaya kita tahu bagaimana harus bertindak di dalamnya. Lalu kenapa hari itu terjadi saudara yang kasih? Kegoncangan itu terjadi adalah supaya saudara yang kasih kemurnian iman kita saudara yang kasih teruji. Jadi artinya kita bukan sebagai orang-orang yang gampangan saja, tetapi kita adalah menjadi orang-orang yang benar-benar mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan. Tuhan katakan saudara yang kasih dalam Ibrani 12 ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi kalau hari-hari ini yang terjadi tergoncangkan itu saudara yang kasih adalah hal-hal yang ada di muka bumi ini, kehebatan seseorang, jabatan seseorang, kepemilikan seseorang, deposito seseorang, itu akan dihancurkan oleh Tuhan atau akan digoncangkan.
bahkan ilmu pengetahuan juga akan digoncangkan, supaya dinyatakan Tuhan bahwasanya hanya satu yang tidak tergoncangkan, yaitu kebenaran firman Tuhan, yaitu Yesus itu sendiri. Sementara saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 mengatakan bahwasanya maksud semuanya ini ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak. Jadi supaya kita saudara yang kasih ditemukan Tuhan memiliki kemurnian iman, yaitu bukan karena sesuatu hal, tapi benar-benar saudara yang kasih dari ketulusan iman kita saudara yang kasih kepada Yesus Kristus, pengikutan kita ya kepada Yesus Kristus dalam berbagai tantangan kita tetap terus mengikut Tuhan. Itu saudara yang kasih menjadi satu hal yang diperhitungkan Tuhan. Dan ketika saudara yang kasih iman kita itu dinyatakan tahan uji, dan Tuhan Yesus saudara yang kasih menyatakan bahwasanya kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu saudara yang kasih, kegoncangan demi kegoncangan akan terjadi, tetapi itu jangan membuat kita saudara yang kasih melupakan Tuhan, karena Tuhan mengetahui apa sebenarnya yang akan terjadi di kemudian hari. Oleh sebab itu andalkanlah Tuhan dalam segala hal, dan tetaplah penuh dengan kuasa Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang selalu memimpin kehidupan saudaraku. Dan tetap kita menantikan kerajaan yang tidak tergoncangkan, sebab kita tahu saudara yang kasih, kerajaan itu adalah kerajaan Allah yang murni dan sungguh. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan engkau menghadapi ataupun memiliki kegoncangan, karena kegoncangan itu saudara yang kasih mampu diselesaikan ketika kita datang ke hadapan Tuhan. Jangan tergoncangkan oleh karena harta dunia ini, jangan tergoncangkan karena sakit penyakit yang kita miliki, jangan tergoncangkan oleh karena kita mengalami satu penderitaan yang luar biasa, tetapi biarlah saudara yang kasih kita tetap saudara yang kasih kuat di dalam Tuhan, sebab kita adalah orang-orang yang telah ditentukan Tuhan untuk memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Puji nama Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan membuat kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Apapun yang menjadi permasalahanmu hari-hari ini, serahkan kepada Tuhan. Jangan mengandalkan diri sendiri, tetapi tetaplah penuh dengan kuasa Roh Kudus. Hidupmu akan diperbaharui ketika engkau tetap membuka hati untuk Dia. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwasanya Engkau Tuhan sangat mengasihi kehidupan kami, dan kami percaya bahwasanya hari-hari ini Engkau Tuhan selalu menyatakan kasih dan kemurahan-Mu. Apapun yang kami hadapi, Engkau Tuhan yang sudah campur tangan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang susah dihiburkan. Dan kami percaya Tuhan, yang terikat, terbelenggu, semuanya dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami percaya kedatangan-Mu, kerajaan-Mu yang tidak tergoncangkan itu sudah nyata di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami percaya segala sesuatu hal yang baik yang daripada-Mu sudah menjadi milik kami. Damai sejahtera-Mu Tuhan selalu melimpah-limpah atas keluarga kami, bahkan juga Tuhan daerah kami, juga untuk bangsa dan negara kami. Terpujilah Engkau Allah yang baik. Walaupun hari-hari ini kami menghadapi satu pandemik Tuhan, tetapi kami percaya kerajaan-Mu yang tidak tergoncangkan itu memberikan kekuatan baru kepada kami, untuk kami tetap mempercayai Engkau dan memiliki pendalaman yang benar, pemikiran yang benar, pembaharuan budi yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami tetap terus bersyukur dan memahami akan segala sesuatu rencana-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.